طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم فقهنا في دينك، وعلمنا ما ينفعنا، وارزقنا الإخلاص في القول والعمل، وزدنا علما يا أرحم الراحمين. طيب، نواصل في شرح كتاب الفوائد المرضية شرح المختصر اللطيف للشيخ شمس الدين الرملي رحمه الله تعالى، المتوفى سنة 1004 من الهجرة النبوية. قال رحمه الله تعالى: فصل. 6. Pada fasal ini penulis rahimahullah akan menyebutkan pembatal-pembatal salat yang terkait dengan makmum, selain dari pembatal-pembatal salat yang sudah disebutkan di dua fasal sebelumnya. Di dua fasal sebelumnya terkait dengan makan yang banyak, menelan banyak makanan, banyak berbicara, ini pembatal salat yang berlaku untuk semuanya. Berlaku bagi imam, berlaku bagi makmum, dan berlaku bagi munfarid yang salat sendiri. Nah, adapun khusus untuk makmum, ada pembatal sholat tambahan, yaitu yang disebutkan di sini oleh beliau rahimahullah, di mana pembatal sholatnya makmum ini terkait dengan kondisi imamnya, terkait dengan kondisi imamnya. Nah, dan dari sini kita bisa mengetahui bahwa makmum pada dasarnya tidak boleh sembarangan bermakmum kepada imam. Ya, tidak boleh sembarangan bermakmum kepada imam. Ada hal-hal yang dia diwajibkan untuk mencari tahu sebelum dia bermakmum. Ada hal-hal yang tidak diwajibkan dia cari tahu sebelum bermakmum, seperti yang diterangkan nanti rinciannya. Ya, jadi ada hal-hal yang kalau dia tidak tahu tentang imamnya, dia dianggap muqassir, bergampangan memilih imam, sehingga tidak dikasih uzur. Dan ada hal-hal yang kalau dia tidak tahu tentang imamnya, dia tidak dianggap muqassir, nggak dianggap sembarangan. Sehingga dimaafkan kalau terjadi kekeliruan. Akan dirinci insya Allah pada poinnya masing-masing. Taib, kata beliau rahimahullah, faslun wa tabtulus shalah ay la tasih. Kata beliau salat batal yakni tidak sah. Khalfal asag. Al asag bil musallasah. Iya. Musallasa ini bisa dibaca 3 harokat. Bisa dibaca 3 harokat. Al-alsag. Hmm, sebentar. Taib.
Yang dimaksud dengan musallas di sini adalah huruf sa ya. Al-sag pakai sa ya, bil musallasa. La ba'sa bih. Kata beliau rahimahullah, apa itu al-sag? Man fi lisanihi lusghatun bidhammil lam. Al-sag adalah penamaan sifat untuk orang yang pada lidahnya terdapat lusghah. Pada lidahnya terdapat lusghah. Apa itu lusghah? Apa itu lusghah? Kata beliau al-sag adalah wa huwa man yubdilu harfan biharfin, yaitu orang yang mengganti huruf dengan huruf yang lain. Ya, ka'ayyubdila sina bil musallasah. Misalnya dia mengganti sin dengan sa, musallasah yakni sa. Misalnya dia mengganti sin dengan sa. Awir ra'a bil ghain, atau mengganti huruf ra dengan ghain. Misalnya dibaca fayaqul al mustaqim ghairil maghdubi alaihim. Ya, mustaqim asalnya mus sin, mustaqim dia baca mustaqim, jadi sinnya diganti dengan sa, sa. Atau ghairil maghdubi alaihim. Hmm, jelas ya. Nah, ini juga merubah ra menjadi ghain. Ini kriteria imam yang tidak boleh dijadikan, kriteria orang sholat yang tidak boleh dijadikan makmum, dijadikan imam, yaitu al-sag. Yang kedua wal arat bil musanna. Musanna yakni huruf ta, dua titiknya. Musanna. Musanna yakni al arat yaitu dengan dua titik ta. Wal arat. Siapa itu al arat? Man fi lisanihi ruttatun di bidhammir ra, yaitu orang yang di lidahnya terdapat ruttah. Hmm. Siapa itu al-arad? Wa huwa man yudghimu fi ghairi mawdhi'il idgham. Al-arad adalah orang yang mengidgham bukan pada tempat idgham. Huruf yang seharusnya tidak boleh diidgham, dia malah apa? Mengidgham. Hmm. Udah ya? Sudah. Ini dua contoh imam yang ummi. Nah, sudah pernah kita bahas ya terkait dengan qari dan ummi di pembahasan Al-Fatihah, ya. Bahwa qari adalah orang yang bagus bacaan Al-Fatihahnya. Yang dimaksud bagus bacaan Al-Fatihahnya di sini yakni Al-Fatihahnya tidak berubah maknanya ketika dia baca. Bukan bermakna bagus sesuai dengan kaidah tajwid, tidak boleh lahan jali dan seterusnya. Enggak. Bukan itu yang dimaksud dengan qari dalam pembahasan fikih. Kalau ada seorang membaca Al-Fatihah, walaupun salah-salah bacanya, tapi tidak merubah arti, maka tetap sah sholatnya. Tetap dikatakan qori. Yang penting tidak merubah arti. Jelas ya? Yang penting tidak merubah artinya. Nah, secara umum seperti ini. Walaupun lahannya jali, misalnya lahan jali ya. Misalnya dia baca Alhamdulillahi Rabbul Alamin, Rabbul, misalnya dibaca Rabbul Alamin. Tidak merubah arti. Walaupun lahan jali, merubah harokat. Tapi perubahan harokatnya tidak merubah makna. Maka yang seperti ini tetap dikategorikan qari. Bisa baca Al-Fatihah. Hmm. Jelas ya? Taib. Kebalikannya adalah ummi. Yani dia qari walaupun surah yang lain bermasalah, walaupun surah yang lain bagus cara bacanya, walaupun surah yang lain itu jelek bacanya, yang penting Al-Fatihahnya bagus, tidak berubah arti, maka dia dikatakan qari. Sementara ummi adalah orang yang jelek bacaan Al-Fatihahnya. Walaupun surah yang lain sempurna, gitu ya misalnya. Walaupun surah yang lain sempurna tapi Al-Fatihahnya jelek dalam artian merubah maknanya, maka ini dikatakan ummi. Misalnya
Contoh orang yang jelek bacaan Al-Fatihahnya adalah ini al-saq dengan arat karena pasti merubah arti. Lihat, merubah huruf menjadi huruf. Misalnya dibaca alhamdu. Yang seharusnya ha tipis dibaca ha. Ya kan? Alhamdulillahi. Ini merubah arti. Hmm. Taib. Atau misalnya dia baca apa al-arad. Tidak boleh diidgham, dia pergi idgham. Seperti dia mengidgham sin kepada ta. Dia baca muttaqim. Ihdinas siratal muttaqim. Muttaqim sin dia idgham ke ta. Tidak ada sin dengan tak diidgham, harus izhar. Idgham ada tempatnya sendiri. Nah, mengidgham yang bukan pada tempat idgham itu menghilangkan satu huruf. Makanya menghilangkan huruf-huruf, satu huruf ya itu dianggap ummi. Hmm. Dalam bacaan Al-Fatihah ini. Baik. Semisal juga dengannya kalau misalnya dia sudah berlalu kemarin ya, dia menghilangkan tasydid Al-Fatihah. Menghilangkan tasydid berarti menghilangkan satu huruf. Dia baca iyyaka na'budu. Iyyaka. Seharusnya iyyaka. Nah, ini semua masuk dalam kategori ummi. Nah, tidak boleh orang yang qari tabutulus sholah. Sholatnya batal. Siapa sholatnya batal? Makmum. Kalau dia bermakmum kepada imam yang ummi. Kalau dia bermakmum kepada orang yang ummi. Taib. Terkait dengan imam dan makmum, ya. Jadi kita sudah sebutkan imam, sifat imam dan makmum dalam hal bacaan sholat itu ada dua sifat, ummi dan qari, qari dan ummi. Nah, kalau kita mau apa namanya membuat suar gambaran imam dan makmum dalam masalah ummi dan qari, ya jadinya kan empat kemungkinan ya. Ada empat kemungkinan. Kemungkinan yang pertama adalah qari bermakmum kepada qari. Qari bermakmum kepada qari. Ini kemungkinan yang pertama, gambaran pertama. Yang kedua, qari bermakmum kepada ummi. Qari bermakmum kepada ummi. Atau kita putar dulu. Keadaan yang pertama, qari bermakmum kepada qari. Keadaan yang kedua, ummi bermakmum kepada qari. Keadaan yang ketiga, qari bermakmum kepada ummi. Dan yang keempat, ummi bermakmum kepada ummi. Ini kesimpulan empat keadaan sholat jamaah dari sudut pandang sifat imam dan makmum dalam bacaan Al-Fatihahnya. Saya ulangi, qari bermakmum kepada qari, ini keadaan yang pertama. Yang kedua, ummi bermakmum kepada qari. Yang ketiga, qari bermakmum kepada ummi. Dan yang keempat, ummi bermakmum kepada ummi. Taib. Keadaan yang pertama, qari bermakmum kepada qari, aman, nggak ada masalah. Hmm. Sah. Yang kedua, ummi bermakmum kepada qari, juga tidak ada masalah. Ya, kenapa? Karena imamnya sudah qari. Ya, dan ummi walaupun dia ummi tapi dia makmum, di mana imam menanggung bacaan apa? Bacaan Al-Fatihah. Imam menanggung kesalahan-kesalahan makmum, kekurangan-kekurangan makmum. Makanya sudah berlalu. Makmum kalau bikin kesalahan di belakang imam tidak ada sujud sahwi. Kalau imamnya tidak sujud sahwi, kan begitu. Nah, karena imam tanggung termasuk Al-Fatihahnya pada masbuk misalnya. Pada masbuk. Ya, pada masbuk. Imam menanggungnya. Baik. Keadaan yang ketiga, qari bermakmum kepada ummi. Nah, ini batal sholatnya. Ini yang dimaksud di sini. Qari bermakmum kepada ummi. Ini batal sholatnya siapa? Batal sholatnya si makmum, si qari. Ngapain dia bermakmum kepada ummi? Baik. Hmm. Keadaan yang terakhir yang keempat, ummi bermakmum kepada ummi. Apa hukumnya? Nah, ini dibahas oleh Al-Musannif rahimahullah. Jadi dari empat keadaan yang kita sebutkan, empat keadaan imam dan makmum tadi, yang beliau bahas cuman yang ketiga dan keempat. Itu yang beliau bahas di sini. Yaitu yang imamnya ummi. Imamnya ummi. Kata beliau kalau imamnya ummi, batal sholatnya makmum. Yakni kalau makmumnya qari, batal. Bagaimana kalau makmumnya sama-sama ummi? Lihat kata beliau, wa yasihhu bimislihi.
Tapi kalau makmumnya semisal dengan dia, ummi juga, maka sholatnya makmum apa? Sah. Sholatnya makmum sah. Hmm. Jadi kalau ummi bermakmum kepada ummi, sah. Berarti yang beliau maksudkan di matan hanyalah bentuk yang ketiga, yang batal. Yaitu qari bermakmum kepada ummi. Kata beliau wa yasihhu bimislih. Dan sah kalau seorang yang semisal dengan imam, yakni sama-sama ummi, bermakmum kepadanya. Bagaimana rinciannya? Kata beliau fadhahara annal ibrata bittifaqil ma'mumi wal imami wa ikhtilafihima bil harfil ma'juzi anhu. Dan zahara, ya, nampak jelas, yakni maksudnya ini pendapat yang mu'tamad dalam mazhab, bahwa yang menjadi patokan kalau dia sama-sama ummi, imamnya ummi, makmumnya ummi, yang jadi patokan sahnya adalah kalau makmum dan imam, ya, jelas ya, sama sama pada huruf yang dia tidak mampu. Hmm. Yang menjadi patokan adalah sama atau berbedanya, ittifaq atau ikhtilafihima bil harfil ma'juz. Iya, ini yang menjadi patokan. Iya, ini maksudnya apa? Kalau huruf yang ini kan ummi bermakmum kepada ummi nih. Kalau huruf yang mereka tidak mampu sama-sama tidak bisa mengucapkan huruf sin, maka sah sholatnya makmum. Tapi kalau ikhtilaf berbeda hurufnya, maka tidak sah sholatnya makmum. Misalnya, si imamnya tidak bisa bilang huruf sin, makmumnya bisa huruf sin, tapi dia tidak bisa bilang huruf ro. Salah gitu. Nah, ini batal sholatnya makmum, tidak boleh. Jadi walaupun sama-sama ummi, itu sah kalau huruf yang mereka tidak mampu sama hurufnya. Walaupun berbeda gantinya. Misalnya, makmumnya tidak bisa huruf sin, imamnya tidak bisa huruf sin. Tapi makmumnya mengganti sin menjadi sa, imamnya mengganti sin dengan zai. Nggak ada masalah. Walaupun huruf penggantinya beda, yang penting huruf yang tidak dimampu sama. Lihat. Falau abdala ahaduhuma sina sa'an wal akharu zayan kana muttafiqain. Nah, ini. Seandainya salah seorang di antara mereka mengganti sin menjadi sa dan yang lain mengganti sin dengan zai kana muttafiqain. Itu dianggap sama. Jadi sah salatnya. Taib. Jadi kesimpulan keadaan yang keempat, ummi bermakmum kepada ummi, kita katakan ummi bermakmum pada ummi ada rincian. Iya, ada rincian. Tidak lepas dari dua keadaan. Keadaan yang pertama, huruf yang mereka tidak mampu, huruf yang mereka salah itu sama. Sama-sama tidak bisa bilang huruf sin. Sama-sama tidak bisa bilang huruf ra, huruf ini, huruf itu. Sama hurufnya. Maka yang seperti ini sah. Ummi bermakmum kepada ummi. Selama huruf yang mereka tidak mampu sama. Walaupun gantinya beda. Ya, gantinya beda. Kayak ini, tidak bisa bilang huruf sin. Yang penting sama-sama tidak bisa huruf sin sama. Apa sah sholatnya makmum. Walaupun si imam menggantinya menjadi sa, si makmum menggantinya menjadi zai misalnya. Yang penting huruf sinnya sama-sama tidak mampu. Tapi kalau ini keadaan yang kedua, tapi kalau huruf yang tidak mampu mereka beda, si imam tidak bisa bilang huruf sin, kalau ro bisa, si makmum tidak bisa ro, tapi sin bisa. Nah, yang seperti ini tidak sah. Si ummi bermakmum kepada ummi, tidak sah. Kenapa? Sama-sama tidak bisa, sama-sama apa? Atau mereka memiliki kesalahan yang berbeda di huruf yang berbeda, sehingga tidak bisa saling menutupi. Baik, wallahu taala a'lam bissawab. Udah ya? Ini kesimpulan terkait dengan qari dan ummi terkait dengan imam dan makmum. Summa qala rahimahullah, walau kanatil lusghatu yasiratan bi an ya'tiya bil harfi ghairi safin lam yu'assir. Seandainya lusghahnya itu sedikit, ya, lusghahnya sedikit sehingga dia tetap bisa mengucapkan huruf tapi tidak murni, tidak jernih. Masih ada kecampur tapi dia bisa ucapkan itu huruf.
maka lam yu'athir, itu tidak berpengaruh. Yakni sholatnya tetap sah bermakmum kepadanya. Nah, wallahu a'lam bissawab. Misalnya apa ya? Misalnya kayak hmm, huruf ro, misalnya huruf ro. Dia misalnya apa tipis gitu, tetap kena makhrajnya huruf ro, tapi tidak jelas ro-nya, campur dengan lam misalnya. Nah, itu namanya lusghah yang yasirah, ya, lusghah yang yasirah yang sedikit. Iya, atau misalnya apa ya? eh zal, zal tapi tipis sekali. Siraqal ladina. Kena zal tapi tipis, dekat-dekat kedal, campur. Yang seperti ini lusghah yasirah. Ini dimaafkan, dibolehkan bermakmum kepadanya. Baik. Karena lusghah yang yasirah, bagaimana lusghah yasirah? Bi'an, ini surahnya. Bi'an ya'tiya bil harfi ghairi sawafin. Dia mengucapkan itu huruf, dia kena makhrajnya, tapi tidak bersih karena masih campur dengan huruf di dekatnya. Lam yu'assir, maka itu tidak mempengaruhi keabsahan salatnya sehingga boleh bermakmum kepadanya. Baik, wallahu a'lam bissawab. Kemudian yang kedua, qala rahimahullah wa khalfal ma'mumi hala timamihi. Ini. Tidak sah bermakmum kepada imam yang masih sementara makmum. Hala timamihi ketika dia masih bermakmum kepada yang lain. Idh huwa tabi'un li imamihi. Alasannya jelas karena dia sementara masih mengikut imamnya. Fala yakunu matbu'an. Maka tidak bisa orang yang masih mengikut dijadikan pengikut. Fa'in faraka imamahu sahhal iqtida'u bihi. Kalau dia sudah pisah dari imamnya, sah bermakmum kepadanya. Sah bermakmum kepadanya. Misalnya apa? Si masbuk, imamnya sudah salam, dia sendiri tambah 2 rakaat. Ini kan sekarang sudah sholat sendiri. Datang orang bermakmum kepadanya, boleh, nggak ada masalah. Karena dia sekarang sudah sholat sendiri. Baik, wallahu a'lam bissawab. Iya. Karena itulah misalnya begini. Kalau ada 4 orang masbuk, 4 orang masbuk, jelas ya, berdiri sebelah kanan imam semua. 4 orang masbuk ini ketinggalan 2 rakaat. Setelah imam salam, ini 4 orang berdiri, 4 orang berdiri. Setelah mereka berdiri berempat, yang 3 mundur ke belakang, menjadikan salah satunya imam, menjadikan salah satu dari 4 orang ini imam, yang 3 mundur ke belakang. Nah, apa hukum sholatnya? Boleh atau tidak? Jawabannya boleh. Kenapa? Karena 4 ini mereka sekarang sudah sholat sendiri, sudah tidak ada jadi makmum. Maka kalau mereka mau melanjutkan berjamaah berempat, ya mereka masbuk 2 rakaat ya, berdiri tambah 2, terus yang 3-nya mundur ke belakang supaya salah satu yang jadi imam, ya boleh-boleh saja, nggak ada masalah. Nah, wallahu taala alam bisawab. Qala rahimahullah wa khalfal muhdis hadasan asgar wal junub. Muhdis yakni hadas kecil karena hadas besar disebutkan setelahnya junub. Berarti muhdis di sini hadas kecil, jelas. Tidak sah bermakmum di belakang orang yang berhadas kecil atau orang yang junub, tidak sah. Kapan tidak sah? Perhatikan, kapan tidak sah? Idza alima bihadatsihima fi asna'i salatih. Kalau si makmum mengetahui hadas imamnya, si muhdis sama si junub itu, dia tahu hadasnya di tengah-tengah salat. Walam yufariq humal halan, dan dia tidak niat mufarakah saat itu juga. Ini kita sudah sebutkan kesimpulannya ya. Jadi kesimpulan salatnya makmum yang bermakmum kepada imam yang hadas atau junub batal kalau dia tahu hadasnya di tengah-tengah salat dan dia tidak niat mufarakah saat itu juga. Lihat. Karena itulah katanya fa di sini litafri. Ya. Fa illam ya'lam bihi hatta qada salatah. Kalau dia tidak tahu bahwa ternyata imamnya berhadas atau imamnya junub, dia tidak tahu sampai selesai sholat, dia baru tahu.
Au alima bidzalika fafaraqahul halan, atau dia tahu di tengah-tengah sholat bahwa imamnya itu berhadas atau junub, tapi dia langsung niat mufaraqah saat itu juga, sahat salatuh. Sholatnya apa? Sah. Baik, jadi pada dua keadaan sholatnya sah. Keadaan yang pertama, dia baru tahu imamnya hadas, imamnya junub setelah selesai salam. Assalamualaikum warahmatullah. Nggak lama dapat kabar, imamnya junub, imamnya hadas. Oke, sah sholat, tidak ada masalah. Karena diketahui setelah sholat. Atau dia tahu di tengah-tengah sholat, tapi dia langsung niat mufarakah saat itu juga. Nggak diundur. Walaupun sekejap, nggak boleh ditunda. Ya, kapan ditahu langsung niat mufarakah, maka sholatnya sah. Baik, pertanyaannya, kenapa sholatnya sah? Walaupun dia ketahuan setelah salat, ya. Setelah selesai salam, baru ketahuan imamnya junub, imamnya hadas. Kenapa dihukumi sah? Karena kondisi hadas dan junub itu susah ditahu. Ada nggak bedanya orang wudhu sama orang tidak punya wudhu? Udah kelihatan kan? Iya. Jadi kalau ada makmum tidak tahu bahwa ternyata imamnya tidak wudhu, itu tidak dianggap mukosir, nggak dianggap sembarangan menunjuk imam. Dia kan tidak bisa mengecek ini orang punya wudhu atau tidak, ini orang junub atau tidak. Tidak bisa ngecek makmum. Makanya dikasih uzur. Artinya apa? Kalau ternyata ketahuan imamnya junub dan dia tahu setelah sholat, ya dimaafkan dia. Karena pada dasarnya dia tidak lalai. Ya, mau dicek juga gimana? Masa mau ditanya kamu junub atau tidak? Kan begitu ya? Enggak. Ya. Jadi dikasih keringanan karena kondisi hadas dan junub tidak kelihatan secara kasat mata. Hmm. Paham? Baik, wallahu a'lam bissawab. Apa dalilnya? Apa dalilnya bahwa kalau dia tahu di tengah sholat langsung niat mufarakah itu tidak membatalkan sholatnya? Dalilnya adalah kata beliau, li'annahu sallallahu alaihi wasallam lamma shalla bin nas, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah beliau sholat mengimami para sahabat. Tadzakkara annahu junub. Beliau tiba-tiba ingat beliau sementara junub. Beliau jadi imam ini. Setelah takbiratul ihram, tiba-tiba beliau ingat, oh saya beliau junub. Fa asyara ilaihim, maka beliau pun memberikan isyarat kepada sahabat, makanakum, dalam riwayat disebutkan, makanakum, tetap tinggal di posisi kalian. Wa dhahaba waghtasala. Setelah itu beliau pergi dan mandi junub. Wa ada wa ra'suhu yaqturu. Ya, yani yaqturu ma'an. Ya. Beliau kemudian kembali dalam keadaan rambut beliau masih meneteskan air karena habis mandi. Wa shalla bihim. Kemudian beliau melanjutkan sholat mengimami mereka. Ini hadis muttafaq alaih. Lihat. Lihat sahabat tadi. Sahabat ini beliau mereka bermakmum kepada orang yang junub. Jelas ya, bermakmum pada orang yang junub dan mereka tidak tahu. Mereka tidak tahu. Seandainya, walaupun mereka tidak tahu tetap batal sholatnya, pasti Nabi suruh ulang. Ulang sholatnya, batal, batal semua, bubar, bubar gitu ya. Maksudnya apa? Hentikan sholat semuanya. Saya tadi junub, kalian tidak tahu kan saya junub, walaupun tidak tahu tetap batal. Enggak. Nabi SAW mengatakan makanakum, tetap tinggal. Berarti apa? Sahabat bermakmum kepada Nabi SAW yang sementara junub ketika itu, tapi karena mereka tidak tahu, jelas ya, karena mereka tidak tahu maka tidak batal. Lihat, walam ya'murhum bi'adati taharrum. Ya, dan Nabi SAW tidak mengulangi, tidak menyuruh mereka mengulangi takbiratul ihram karena mereka tidak tahu bahwa tadi kita bermakmum sama beliau yang sementara junub. Jelas? Nah, alasan yang lain ini taklil wali anna syakhsa la yukallafu bil bahti an taharati imami. Karena seorang tidak dikasih kewajiban, nggak dibebani untuk mengetahui imamnya toharo atau tidak. Tanya sudah wudhu belum, sudah ini belum. Asalnya imam ya sudah gitu. Dan ini masalah hadas dan junub ini kan tersembunyi. Tidak kelihatan perbedaannya antara orang yang sudah sama orang yang belum wudhu. Baik, wallahu alam bissawab. Nah, beda dengan setelahnya. Kata beliau, wal kafir. Tidak sah solat bermakmum kepada orang yang kafir. Wa illam yadhhar lahu halahu illa ba'dan qida'is salah. Wa illam yadhhar lahu haluhu afwan. Wa illam yadhhar lahu haluhu illa ba'dan qida'is salah. Walaupun dia baru tahu bahwa ternyata dia kafir setelah sholat. Nah, ini beda dengan tadi. Hadas dengan junub. Kalau hadas dengan junub dia baru tahu imamnya hadas dan junub setelah sholat, sholatnya sah, makmum. Tapi kalau imamnya kafir, dia tidak tahu sementara sholat, setelah selesai sholat baru ketahuan,
batal sholatnya makmum. Tetap batal. Walaupun wa illam yadhhar lahu haluhu. Walaupun keadaan kafirnya imam, dia tidak tahu kecuali setelah selesai sholat. Kenapa dibedakan? Li'annal kufra lahu syiarun zahir. Karena yang namanya kekafiran itu ada syiar yang jelas. Ya, ada syiar yang jelas. Sawa'un fi dzalikal al-mu'linu bil kufri wal musirru bihi. Baik dia menampakkan kekafirannya terang-terangan atau dia sembunyikan terang-terangan. Apa dia sembunyikan kekafirannya, tetap batal sholatnya. Kenapa? Karena asalnya kekafiran itu punya syiar yang jelas. Artinya apa? Makmum ini disuruh ulangi sholatnya karena dianggap muqassir. Kok bisa kamu nggak tahu imamnya itu kafir? Padahal orang kafir itu kan jelas sekali gitu, syiarnya jelas. Kok bisa kamu nggak tahu? Itu muqassir. Kamu dinisbatkan kepada makmum kelalaian, sembarangan menunjuk imam. Kok bisa orang kafir menjadi imam? Walaupun dia, tapi dia sembunyi-sembunyikan. Iya betul sembunyikan, tapi kan apa orang kafir syiarnya jelas kan, tidak mungkin ada orang tidak dikenal tiba-tiba langsung datang. Kamu mungkin hidup bersama dia setahun 2 tahun misalnya kan udah lama mungkin, kok nggak ketahuan berarti kan mukosir. Lalai kan, tidak mungkin orang asing datang tiba-tiba menjadi imam gitu kan. Ya, nggak tahu dia, nggak paham. Nah, maka intinya adalah walaupun mungkin bisa kejadian seperti itu, tapi al ibrah apa, istilahnya al-ma'innah tuqamu al-madhinnah tuqamu maqam al-ma'innah. Jadi asalnya syiar zahir itu jelas. Ya. Mungkin ada yang sebagian menyembunyikan tapi asalnya jelas. Nah, maka ketika makmum bermakmum kepada imam yang kafir, walaupun dia baru tahu setelah selesai sholat, tetap harus ulangi sholatnya. Batal sholatnya makmum. Kenapa? Karena dia dianggap muqassir, melalaikan. Kok bisa nggak tahu gitu. Berikutnya wa khalfa man ala badanihi aw thawbihi najasatun. Tidak sah bermakmum kepada orang yang pada tubuhnya atau pakaiannya najis. Di sini beliau tidak menyebutkan tempat karena tempat sholat itu pasti kelihatan kalau ada najisnya. Makanya tidak dikasih uzur. Jadi kalau ada orang ya bermakmum kepada imam yang di tempat sholatnya ada najis, batal sholatnya. Jelas ya? Batal sholatnya. Tidak ada uzur. Kenapa tidak ada uzur? Tempat sholat itu kelihatan oleh makmum. Baik. Di sini dikatakan badan atau pakaian. Kenapa? Karena ini bisa tersembunyi. Badan kesembunyi di belakang pakaian, di dalam pakaian. Pakaian juga bisa jadi najisnya di lipatan dalam, bukan lipatan luar, ya kan? Bukan di bagian luar, tapi bagian dalamnya. Jadi bisa kesembunyi. Makanya ini yang disebutkan dua ini. Kata beliau tidak sah sholat bermakmum kepada orang, kepada imam yang di tubuhnya atau pakaiannya ada najis. Syaratnya apa? Najasatun zahiratun ghairu ma'fuin anha. Syaratnya najisnya harus kelihatan, zahirah. Harus kelihatan dan ghairu ma'fuin anha. Tidak dimaafkan. Artinya kalau najisnya dimaafkan, walaupun kelihatan, tidak batal, tetap boleh bermakmum kepadanya. Ya, walaupun kelihatan, tapi kan dimaafkan, ya sudah tetap sah bermakmum kepadanya. Jelas ya? Baik. Kemudian, atau sebaliknya, dia tidak dimaafkan tapi tersembunyi. Nah, ini juga aman, tetap sah sholatnya. Karena tidak zahirah. Nah, sekarang beliau mau menjelaskan makna zahirah. Bagaimana kriterianya itu najis dikatakan zahirah. Kata beliau wahiyallati bihaitsu law ta'ammalahal ma'mumu la ra'aha. Najis zahira adalah najis yang seandainya makmum mau perhatikan baik-baik akan kelihatan. Misalnya kayak tadi di punggungnya, pakaian belakangnya kan sarungnya di belakang, bagian belakang kopiahnya. Ya. Nah, kemudian di telapak tangan kalau makmum, kalau imam mengangkat tangannya Allahu Akbar bisa kelihatan gitu ya di tangannya misalnya. Kalau mau diperhatikan baik-baik kelihatan gitu. Kakinya di kaki, di bagian tumitnya di belakang kakinya misalnya kelihatan. Kalau mau dilihat baik-baik bisa kelihatan. Itu najis yang zahir. Nah, kata beliau rahimahullah bi khilafin najasatil khafiyah. Berbeda halnya dengan najis yang tersembunyi, maka itu tidak membatalkan sholat makmum. Wahya dhiddu ma dzukir. Apa itu najasa khafiyah? Kebalikan dari yang disebutkan. Yakni najis yang kalaupun makmum perhatikan baik-baik tidak akan kelihatan. Misalnya apa? Di tubuh tapi di dada, atau di punggung tapi di dalam baju.
ya kan? Di dalam baju kan nggak kelihatan. Biar mau dia pakai juga nggak bisa kelihatan tembus pandang. Enggak. Nah, yang seperti ini dimaafkan. Apa bukan dimaafkan? Sah sholatnya makmum. Imamnya sih batal sholatnya. Imamnya batal ya. Karena padanya ada najis sudah berlalu. Hmm. Tapi makmumnya tidak batal. Karena dia tidak tahu. Gimana caranya mau lihat? Atau di pakaiannya tapi bagian dalam. Di sarungnya tapi bukan di bagian luar tapi bagian dalamnya. Ini jelas batal. Apa ini jelas tidak layadur, tidak membahayakan salatnya makmum. Makmum tetap sah. Ya. Wallahu a'lam bishawab. Wa bi khilafil ma'fuwi anha fala tadur. Nah, ini. Sebagaimana tidak sebagaimana juga najis yang dimaafkan juga tidak masalah. Walaupun kelihatan jelas nih, tapi dimaafkan. Sudah berlalu kan najis-najis ini dimaafkan. Misalnya darahnya si imam sendiri walaupun banyak kelihatan di punggungnya berdarah, dimaafkan. Karena lukanya di punggung misalnya, dimaafkan. Iya. Kata beliau rahimahullah, wa ma qarrartuhu minal farqi baina adh-dhahira wal khafiyya huwa ma fil minhaj wa huwa al-mu'tamad. Kata Ramli rahimahullah, apa yang saya sebutkan berupa perbedaan antara najis yang zahir dengan yang khafiyah itu yang terdapat dalam minhaj, yakni minhajut talibin karya Nawawi rahimahullah. Beliau menyebutkan perbedaannya di minhaj ini, perbedaan antara najis yang zahirah sama yang khafiyah wa huwal mu'tamad. Dan ini adalah pendapat yang mu'tamad. Ini ada pendapat yang lain dalam mazhab tapi ini yang mu'tamad. Qala rahimahullah wa khalfa faqidil ma'i wat turabi liluzumil i'adati lah. Sebagaimana tidak sah salat bermakmum kepada orang yang tidak punya air, tidak punya tanah, yakni faqidut tahurain. Kenapa? Liluzumil i'adati lah. Karena orang yang sholatnya tidak wudhu, tidak tayamum, dia cuma sholat untuk menghormati waktu, terus wajib diulang. Jadi kalau imamnya wajib mengulangi sholat, makmum tidak boleh bermakmum kepada imam yang dia yakini dia wajib ulang sholat. Walaupun keyakinannya imam tidak, sholat saya tidak perlu diulang. Tapi makmum meyakini dia wajib diulang, ya tidak boleh bermakmum kepada itu, kepada orang itu. Walaupun sama-sama faqirut tahurain. Jadi kalau ada dua orang, tiga orang sama-sama faqirut tahurain, tiba masuk waktu sholat, ya wajib sholat sendiri-sendiri. Nggak boleh berjamaah. Kenapa? Karena masing-masing dari mereka sholatnya akan diulang, maka tidak boleh bermakmum satu sama lain. Baik, Allahu a'lam bissawab. Kemudian yang terakhir, qala rahimahullah wala yusalli ar-rajulu ay az-zakar wa khalfal mar'ah ay al-unsa. Nah, lihat. Tidak boleh laki-laki. Ar-rajul. Siapa yang dimaksud dengan ar-rajul di sini? Ai az-zakar. Kenapa beliau menafsirkan ar-rajul dengan az-zakar? Karena rajul itu asalnya diitlakkan untuk laki-laki yang balik. Ya, laki-laki yang balik. Sementara hukum ini berlaku untuk anak-anak juga. Kalau sudah memayyiz anak kecil, ya laki-laki tidak boleh bermakmum kepada anak kecil perempuan. Sama-sama mumayyiz. Makanya beliau butuh tafsirkan ar-rajul di sini bermakna zakar, yakni laki-laki secara umum walaupun masih kecil, ya walaupun belum balik. Di belakang mar'ah, mar'ah ini juga asalnya diitlakkan untuk perempuan balik. Mar'ah itu asalnya diitlakkan untuk perempuan balik atau perempuan yang sudah dewasa. Ya, padahal hukum ini berlaku juga untuk anak kecil perempuan. Makanya beliau mengatakan al-mar'ah di sini unsa, mencakup anak-anak juga. Wal khunsa. Hmm. Laki-laki, anak kecil ataupun orang besar tidak boleh bermakmum di belakang perempuan, ya, balik ataupun belum balik, dan di belakang khunsa. Baik. Kesimpulan terkait dengan jenis kelamin ini, jadi di sini ada tiga jenis apa tiga ihtimal jenis kelamin ya. Zakar laki-laki, unsa perempuan, dan khunsa 50% kemungkinan laki-laki, 50% kemungkinan perempuan. Jadi ada tiga. Ini kalau kita membuat suar gambaran sholat jamaah berdasarkan jenis kelamin imam dan makmum, jadinya ada 9 pasang. Jadinya ada 9 pasang. Baik. Pasangan yang pertama, laki-laki bermakmum kepada laki-laki. Pasangan yang kedua, gambaran surah yang kedua, perempuan bermakmum kepada laki-laki. Surah yang ketiga,
khunsa bermakmum kepada laki-laki. Surah yang keempat, laki-laki bermakmum kepada perempuan. Surah yang kelima, perempuan bermakmum kepada perempuan. Surah yang keenam, khunsa bermakmum kepada perempuan. Surah yang ketujuh, laki-laki bermakmum kepada khunsa. Surah yang kedelapan, perempuan bermakmum kepada khunsa. Dan surah yang kesembilan, khunsa bermakmum kepada khunsa. Baik, sembilan ya, sembilan pasang. Ulangi, laki-laki kepada laki-laki. Yang kedua, perempuan kepada laki-laki. Ketiga, khunsa kepada laki-laki. Keempat, laki-laki kepada perempuan. Lima, perempuan kepada perempuan. Yang keenam, khunsa kepada perempuan. Yang ketujuh, laki-laki kepada khunsa. Yang kedelapan, perempuan kepada khunsa. Yang kesembilan, khunsa kepada khunsa. Baik. Hmm. Dari sembilan pasang ini, semuanya sah. Kecuali dari sembilan pasang ini, semuanya sah. Kecuali laki-laki pada perempuan, seperti yang tersebut di sini. Laki-laki pada perempuan. Dua, laki-laki kepada khunsa. Laki-laki kepada khunsa. Tiga, khunsa kepada perempuan. Khunsa kepada perempuan. Dan yang keempat, khunsa kepada khunsa. Ini empat surah tidak sah. Jelas? Sisanya lima yang lain sah. Lima yang lain sah. Tiga yang pertama, laki-laki, laki-laki. Perempuan, laki-laki. Khunsa, laki-laki. Sah. Baik. Kemudian apa? Perempuan dengan perempuan. Ya. Perempuan dengan perempuan. Kemudian perempuan kepada khunsa. Perempuan kepada khunsa. Ini lima yang lain sah. Empat yang lain tidak sah. Lihat kata beliau rahimahullah. Kenapa laki-laki tidak boleh bermakmum kepada khunsa? Lihtimali unusati. Ya. Kaidahnya disebutkan atau dhabit disebutkan oleh para fuqaha dalam masalah jenis kelamin imam dan makmum adalah kaidahnya adalah jenis kelamin imam harus dipastikan lebih tinggi atau sama dengan jenis kelamin makmum. Dipastikan lebih tinggi atau dipastikan sama, sederajat, setingkat dengan jenis kelamin imam. Di mana jenis kelamin laki-laki tentu saja lebih tinggi dibandingkan perempuan. Baik, ini dhabitnya ya. Jadi jenis kelamin imam harus dipastikan lebih tinggi atau sama dengan jenis kelamin imamnya. Lihat. Makanya laki-laki tidak boleh bermakmum kepada perempuan. Kenapa? Karena jenis kelamin perempuan lebih rendah. Dipastikan lebih rendah dibandingkan laki-laki. Sebagaimana laki-laki tidak boleh bermakmum kepada khunsa. Kenapa? Lihtimali unusati. Karena si khunsa ada 50% kemungkinan dia perempuan. Itu tidak meyakinkan, tidak bisa dipastikan jenis kelaminnya sama seperti makmum. Memang ada 50% kemungkinan sama laki-laki dengan laki-laki, tapi 50% lain ada kemungkinan dia perempuan. Jadi tidak dipastikan sama. Baik. Nah. Kata beliau, watasihhu khalfa zakar. Inkanal muqtadi imra'atan au khunsa. Boleh bermakmum di belakang laki-laki, ya. Di belakang laki-laki, tentu saja kalau makmumnya laki-laki, ya. Dan kalau yang mengikutinya, yang bermakmum kepadanya perempuan atau khunsa. Ya. Sah bermakmum di belakang laki-laki, walaupun yang makmum adalah perempuan atau khunsa. Boleh. Kenapa? Karena laki-laki jelas dipastikan lebih tinggi dibandingkan perempuan. Dan ketika makmumnya khunsa, 50% laki-laki, 50% perempuan, aman sholat di belakang laki-laki. Karena kalau dia laki-laki berarti sama jenis kelamin. Kalau dia perempuan berarti lebih di bawah, aman. Tidak ada kemungkinan lebih tinggi. Wa khalfa unsa in kana al-muqtadi biha unsa la khunsa. Sebagaimana sah bermakmum kepada perempuan kalau yang menjadi makmum adalah perempuan juga.
Jadi kalau imamnya perempuan, makmumnya hanya boleh perempuan. La khunsa. Tidak boleh kalau makmumnya khunsa atau laki-laki, apalagi laki-laki. Tidak boleh. Walaupun khunsa 50% perempuan, tapi ada kemungkinan dari laki-laki. Berarti ada kemungkinan jenis kelamin imam lebih tinggi dibandingkan makmum. Walaupun cuma 50%. Tidak bisa dipastikan. Nggak bisa dipastikan setara. Ada kemungkinan dia lebih tinggi. Wala khunsa khalfa khunsa. Sebagaimana khunsa tidak boleh bermakmum kepada khunsa. Ini totalnya itu tadi kesimpulannya ya. 5 yang sah, 4 tidak sah. Dari 9 kemungkinan yang disebutkan. Nah, Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Ya, saya kira cukup sampai sini. Insyaallah ta'ala nuasil di darsil qadim. At-Tabiat al-Qadar terkait dengan salat al-jamaah berikutnya. Nah, At-Tabiat al-Qadar nasallallahu ta'ala yu'allimana mimma yanfa'una wa yanfa'ana bima 'allamana innahu waliyyu dzalika wal qadiru alaih. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.